Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan mengenai kisi-kisi UAS statistika. Kita awali dari ketentuan ujiannya. Ujian masih dilakukan secara online melalui Smart e-learning IKMI. Soal ujian berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal dan ada 5 pilihan di setiap soalnya. Waktu ujian hanya 3.600 detik. Silakan teman-teman konversi sendiri ke dalam menit ya. Oke, kemudian ini yang paling penting ya teman-teman. Hanya ada satu kali kesempatan. Jadi diharapkan teman-teman maksimal di kesempatan tersebut. Jaringan internetnya harus stabil ya. Kemudian kuotanya diharapkan mencukupi ya, supaya tidak ada kendala ketika ujian. Berikutnya, tidak ada perbaikan. Yang ada nanti adalah UP, ujian perbaikan yang dilakukan oleh prodi. Oke, ini adalah ketentuan UAS. Tapi yang perlu teman-teman ingat, ketentuan ini disesuaikan lagi dengan pengumuman sebelum UAS tersebut dilakukan. Nanti biasanya ada informasi-informasi tambahan di situ ya. Oke, berikutnya ini adalah lingkup materinya. Yang pertama, regresi linear sederhana. Yang pertama, berkaitan dengan pemahaman variabel pada regresi. Nanti kan ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan istilah-istilah lainnya ya teman-teman. Kemudian berkaitan dengan bentuk persamaan regresi linear sederhana. Jadi teman-teman pahami bentuk persamaan untuk regresi linear sederhana. Bentuknya seperti apa? Berikutnya, berkaitan dengan regresi linear berganda. Yang pertama, berkaitan dengan pemahaman variabel pada regresi. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya, teman-teman. Jadi di dalam regresi itu kan ada variabel terikat, ada variabel bebas. Kemudian ada istilah-istilah lain, tetapi maknanya sama. Nah, itu harus dipahami juga. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bentuk persamaan regresi linear berganda. Teman-teman pahami bentuk persamaan linear berganda. Bentuknya seperti apa? Perbedaannya apa dengan regresi linear sederhana? Selanjutnya, berkaitan dengan regresi tren parabola. Nah, ini lumayan cukup banyak ya poin-poinnya. Yang pertama, berkaitan dengan pemahaman definisi regresi tren parabola. Jadi makna dari regresi tren parabola itu seperti apa ya? Manfaatnya, tujuannya. Nah, itu silakan teman-teman pahami. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan contoh kasus regresi tren parabola. Jadi teman-teman harus bisa menentukan, misalkan ada suatu kasus. Nah, kasus ini akan lebih cocok, akan lebih pas kalau kita menggunakan regresi apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan cara transformasi pada regresi tren parabola. Karena di dalam regresi tren parabola itu, variabel X-nya adalah variabel waktu ya. Nah, bagaimana cara mentransformasinya dari variabel waktu menjadi variabel X? Tekniknya seperti apa? Silahkan teman-teman pahami. Berikutnya, analisis korelasi. Ini pun cukup banyak ya poin-poinnya. Poin yang pertama, berkaitan dengan pemahaman definisi korelasi. Apa itu korelasi? Manfaatnya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Oke, poin yang kedua, berkaitan dengan rank korelasi. Teman-teman kan ketahui ya, ada rank nilai dari korelasi. Silahkan pahami berkaitan dengan rank tersebut.
Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pemahaman arah hubungan korelasi dan koefisien penentu. Jadi di dalam korelasi itu kan ada arah hubungan korelasi. Nah, silakan teman-teman pahami. Kemudian pahami juga berkaitan dengan koefisien penentu atau KP. Maknanya seperti apa? Interpretasinya seperti apa? Oke, berikutnya. Yang kelima, itu berkaitan dengan aturan perkalian. Ada 2 poin. Poin yang pertama berkaitan dengan pemahaman jumlah tahap pada suatu permasalahan. Jadi di dalam aturan perkalian itu ada langkah yang paling penting ya teman-teman, yaitu menentukan jumlah tahap pada permasalahannya atau problem tersebut. Silahkan teman-teman pahami. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan perhitungan aturan perkalian. Jadi pahami juga kalau ada permasalahan, kemudian kita gunakan aturan perkalian, nah prosesnya seperti apa. Ya. Berikutnya berkaitan dengan faktorial. Ini hanya ada 1 poin, yaitu berkaitan dengan perhitungan faktorial. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu permutasi. Ada 3 poin. Yang pertama berkaitan dengan penentuan suatu kasus, apakah itu termasuk ke dalam permutasi atau bukan. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan perhitungan permutasi. Jadi ada suatu permasalahan, kemudian teman-teman hitung banyaknya permutasi pada permasalahan tersebut. Poin yang ketiga berkaitan dengan membedakan permutasi dengan kombinasi. Jadi teman-teman harus paham perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Berikutnya, kombinasi. Ada 3 poin juga. Poin yang pertama berkaitan dengan penentuan suatu kasus apa itu termasuk ke dalam kombinasi atau bukan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perhitungan kombinasi. Jadi ada berapa total kombinasi dari suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perbedaan kombinasi dengan permutasi. Jadi harus paham ya, perbedaan pokoknya itu ada di mana antara kombinasi dengan permutasi. Berikutnya, berkaitan dengan percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ada 3 poin. Poin yang pertama berkaitan dengan jumlah anggota ruang sampel suatu percobaan. Jadi teman-teman harus paham apa itu ruang sampel dan bagaimana cara menentukan jumlah anggota dari ruang sampel suatu percobaan. Nah, itu harus paham ya teman-teman, harus dipahami. Poin yang kedua berkaitan dengan definisi kejadian. Apa itu kejadian, kemudian contohnya seperti apa, silahkan teman-teman pahami. Kemudian berkaitan dengan definisi percobaan. Nah ini pun sama ya, teman-teman harus paham apa itu percobaan, kemudian contohnya seperti apa, harus paham betul berkaitan dengan percobaan. Oke, berikutnya berkaitan dengan peluang. Ini hanya ada 1 poin, yaitu berkaitan dengan perhitungan peluang suatu kejadian. Jadi ada suatu problem, permasalahan, nah nanti diminta untuk menentukan besar peluang suatu kejadian. Yang terakhir, yaitu frekuensi harapan dan komplement suatu kejadian. Ada 2 poin. Poin yang pertama berkaitan dengan perhitungan frekuensi harapan. Jadi ada suatu problem, ada suatu permasalahan, diminta untuk menghitung frekuensi harapannya. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan perhitungan peluang komplement suatu kejadian. Nah ini pun sama ya, ada suatu permasalahan, ada suatu problem, diminta untuk menghitung peluang komplement suatu kejadian. Atau kita memanfaatkan konsep komplement suatu kejadian. Oke teman-teman, ini adalah lingkup materi untuk UAS. Cukup jelas ya teman-teman? Oke. Selamat menjalankan UAS. Semoga teman-teman mendapatkan hasil terbaik. Persiapkan dengan semaksimal mungkin. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.